Bilal bin Rabah lahir pada tahun 580 Masehi di Makkah. Ayahnya, Rabah, adalah seorang budak dari suku Bani Jumah, sementara ibunya, Hamamah, adalah seorang putri dari Abisinia, Ethiopia, yang menjadi budak setelah peristiwa Tahun Gajah. Bilal tumbuh dalam kondisi perbudakan, bekerja untuk tuannya, Umayyah bin Khalaf, seorang pemimpin Quraisy yang terkenal dengan kekejamannya. Sejak kecil, Bilal dikenal sebagai seorang yang jujur dan dapat dipercaya. Karena sifatnya yang baik, ia diberi kepercayaan untuk menjaga kunci-kunci berhala di Ka'bah. Namun, meskipun ia dihormati karena kejujurannya, statusnya sebagai budak membuatnya tidak memiliki posisi yang tinggi dalam masyarakat Arab saat itu. Ketika Nabi Muhammad SAW mulai menyebarkan ajaran Islam, Bilal tertarik dengan pesan tentang keesaan Tuhan, keadilan, dan kesetaraan. Ia memutuskan untuk memeluk Islam pada usia yang sangat muda. Keputusannya ini membawa konsekuensi yang berat, karena tuannya, Umayyah bin Khalaf, sangat menentang ajaran Islam. Ketika Umayyah mengetahui bahwa Bilal telah memeluk Islam, ia sangat marah dan mulai menyiksa Bilal dengan kejam. Bilal diikat dan diseret di sekitar Makkah, sementara anak-anak mengejeknya. Namun, Bilal tetap teguh dalam imannya, terus mengucapkan, Ahad, Ahad, satu, yang berarti satu Tuhan lima. Umayyah kemudian memerintahkan agar Bilal dipukul dan dipukuli di bawah terik matahari, dengan tubuhnya diikat pada pasir panas. Ketika Bilal masih menolak untuk meninggalkan Islam, Umayyah memerintahkan agar batu besar diletakkan di dadanya. Meskipun disiksa dengan kejam, Bilal tetap teguh dalam imannya dan terus mengucapkan, Ahad, Ahad. Keteguhan iman Bilal menarik perhatian Abu Bakar, seorang sahabat dekat Nabi Muhammad SAW dan seorang pedagang yang sukses. Abu Bakar merasa iba dan tergerak oleh penderitaan Bilal. Ia kemudian mendatangi Umayyah dan menawarkan untuk membeli kebebasan Bilal. Setelah negosiasi yang panjang, Abu Bakar berhasil membebaskan Bilal dari perbudakan. Pembebasan ini menjadi momen penting dalam kehidupan Bilal. Ia tidak hanya bebas dari perbudakan fisik, tetapi juga mendapatkan kebebasan untuk menjalankan keyakinannya tanpa takut akan penyiksaan. Bilal kemudian menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW dan memainkan peran penting dalam komunitas Muslim yang sedang berkembang. Bilal dikenal memiliki suara yang indah dan kuat. Nabi Muhammad SAW, yang terkesan dengan suara Bilal, memilihnya untuk menjadi muazzin pertama dalam sejarah Islam. Tugas muazzin adalah mengumandangkan adzan, panggilan untuk sholat, yang mengajak umat muslim untuk berkumpul dan melaksanakan ibadah. Bilal dengan penuh semangat menjalankan tugasnya sebagai muazzin. Suaranya yang merdu dan penuh keyakinan menggema di seluruh Madinah, mengajak umat muslim untuk datang ke masjid dan melaksanakan sholat. Peran ini membuat Bilal semakin dihormati dan dicintai oleh komunitas muslim. Selain menjadi muazzin, Bilal juga aktif dalam berbagai pertempuran yang dihadapi kaum muslimin. Ia ikut serta dalam Perang Badar, Perang Uhud, dan berbagai pertempuran lainnya. Keberanian dan keteguhan imannya membuatnya menjadi salah satu pejuang yang dihormati di medan perang. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Bilal merasa sangat kehilangan. Ia memutuskan untuk meninggalkan Madinah dan pindah ke Suriah, di mana ia terus menyebarkan ajaran Islam dan membantu mendirikan komunitas Muslim di wilayah tersebut. Meskipun jauh dari Madinah, Bilal tetap dikenang sebagai salah satu sahabat yang paling setia dan berpengaruh. Keputusan Bilal bin Rabah untuk memeluk Islam menimbulkan berbagai reaksi dari orang-orang di sekitarnya, terutama karena statusnya sebagai budak dan kondisi sosial di Makkah pada saat itu. Umayyah bin Khalaf, tuan Bilal, sangat marah ketika mengetahui bahwa Bilal telah memeluk Islam. Umayyah adalah salah satu pemimpin Quraisy yang paling keras menentang ajaran Islam. Ia merasa bahwa keputusan Bilal adalah bentuk pembangkangan dan pengkhianatan. Sebagai tanggapan, Umayyah mulai menyiksa Bilal dengan kejam untuk memaksanya meninggalkan Islam. Secara umum, kaum Quraisy yang menentang Islam merasa terancam oleh semakin banyaknya orang yang memeluk agama baru ini. Mereka melihat keputusan Bilal sebagai ancaman terhadap tatanan sosial dan agama mereka.
Penyiksaan terhadap Bilal menjadi salah satu cara mereka untuk menunjukkan kekuatan dan menakut-nakuti orang lain yang mungkin tertarik pada Islam. Kaum muslimin, terutama para sahabat Nabi Muhammad SAW, merasa sangat prihatin dan terharu dengan keteguhan iman Bilal. Mereka melihat Bilal sebagai contoh keberanian dan keteguhan hati dalam menghadapi penyiksaan. Abu Bakar, salah satu sahabat terdekat Nabi, merasa sangat iba dan akhirnya membeli kebebasan Bilal dari Umayyah. Masyarakat umum di Makkah memiliki reaksi yang beragam. Beberapa orang mungkin merasa simpati terhadap penderitaan Bilal, sementara yang lain mungkin merasa bahwa Bilal pantas menerima hukuman karena dianggap melawan norma-norma sosial yang ada. Namun, keteguhan Bilal dalam mempertahankan imannya memberikan dampak yang besar dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Nabi Muhammad SAW sangat menghargai keteguhan iman Bilal. Beliau memberikan dukungan moral dan spiritual kepada Bilal, dan kemudian memilihnya sebagai muazzin pertama dalam sejarah Islam. Keputusan ini menunjukkan penghargaan Nabi terhadap keberanian dan keteguhan hati Bilal. Bilal bin Rabah mempertahankan imannya selama masa penyiksaan dengan menunjukkan keteguhan hati, keyakinan yang kuat, dan keberanian yang luar biasa. Bilal sangat yakin akan keesaan Allah, Ahad. Selama penyiksaan, ia terus mengucapkan, Ahad, Ahad, satu, satu, yang berarti satu Tuhan. Keyakinan ini memberikan kekuatan spiritual yang luar biasa dan membantunya bertahan dalam menghadapi penderitaan fisik. Bilal memiliki keteguhan hati yang luar biasa. Meskipun disiksa dengan kejam, ia tidak pernah goyah dalam keyakinannya. Keteguhan hati ini adalah hasil dari keyakinan yang mendalam dan komitmen yang kuat terhadap ajaran Islam. Meskipun Bilal disiksa oleh tuannya, ia mendapatkan dukungan moral dan spiritual dari kaum muslimin lainnya. Abu Bakar, salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW, merasa sangat iba dan akhirnya membeli kebebasan Bilal. Dukungan ini memberikan semangat tambahan bagi Bilal untuk tetap teguh dalam imannya. Bilal sangat terinspirasi oleh ajaran dan teladan Nabi Muhammad SAW. Nabi mengajarkan tentang kesabaran, keteguhan hati, dan kepercayaan kepada Allah. Bilal mengambil inspirasi dari ajaran ini dan menerapkannya dalam kehidupannya, terutama selama masa penyiksaan. Meskipun dalam kondisi yang sangat sulit, Bilal memiliki harapan bahwa suatu hari ia akan bebas dari perbudakan dan dapat menjalankan keyakinannya tanpa takut akan penyiksaan. Harapan ini memberikan kekuatan tambahan untuk bertahan dalam menghadapi penderitaan. Bilal menunjukkan keberanian yang luar biasa dalam menghadapi penyiksaan. Ia tidak pernah menyerah atau tunduk pada tekanan dari tuannya. Keberanian ini adalah hasil dari keyakinan yang kuat dan komitmen yang mendalam terhadap ajaran Islam. Sebagai muazzin pertama, Bilal bertanggung jawab untuk mengumandangkan adzan, panggilan untuk sholat, 5 kali sehari. Suaranya yang merdu dan penuh keyakinan menggema di seluruh Madinah, mengajak umat muslim untuk berkumpul dan melaksanakan ibadah. Peran ini sangat penting dalam menjaga keteraturan dan disiplin dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Selain mengumandangkan adzan, Bilal juga sering bertugas untuk mengingatkan umat muslim tentang waktu-waktu sholat dan kegiatan keagamaan lainnya. Ia menjadi simbol pengingat yang kuat akan pentingnya ibadah dan ketaatan kepada Allah. Bilal juga aktif dalam berbagai pertempuran yang dihadapi kaum muslimin. Ia ikut serta dalam Perang Badar, Perang Uhud, dan berbagai pertempuran lainnya. Keberanian dan keteguhan imannya membuatnya menjadi salah satu pejuang yang dihormati di medan perang. Bilal selalu berada di garis depan, menunjukkan keberanian dan semangat juang yang tinggi. Dalam beberapa pertempuran, Bilal juga diberi kehormatan untuk membawa panji Islam. Tugas ini sangat simbolis dan menunjukkan kepercayaan yang besar dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabat lainnya terhadap Bilal. Membawa panji adalah tanda kepemimpinan dan tanggung jawab besar dalam menjaga semangat dan moral pasukan. Bilal adalah salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW. Ia sering membantu Nabi dalam berbagai tugas dan kegiatan sehari-hari. Kedekatannya dengan Nabi memberikan Bilal kesempatan untuk belajar langsung dari ajaran dan teladan Nabi, yang kemudian ia sampaikan kepada umat muslim lainnya. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Bilal merasa sangat kehilangan.
Ia memutuskan untuk meninggalkan Madinah dan pindah ke Suriah, di mana ia terus menyebarkan ajaran Islam dan membantu mendirikan komunitas Muslim di wilayah tersebut. Meskipun jauh dari Madinah, Bilal tetap dikenang sebagai salah satu sahabat yang paling setia dan berpengaruh. Bilal, yang berasal dari latar belakang perbudakan, menjadi simbol kesetaraan dan keadilan dalam Islam. Kisahnya mengajarkan bahwa dalam Islam, status sosial tidak menentukan nilai seseorang. Keimanan dan ketakwaan adalah yang paling penting. Bilal menjadi contoh nyata bahwa setiap orang, tanpa memandang latar belakang, dapat mencapai kehormatan dan kedudukan tinggi dalam Islam. Bilal bin Rabah meninggal dunia pada tahun 640 Masehi di Damaskus, Suriah. Ia dimakamkan di sana, dan makamnya menjadi tempat ziarah bagi umat Muslim yang ingin menghormati jasa-jasanya. Warisan Bilal sebagai muadzin pertama dan pejuang yang gigih tetap hidup dalam sejarah Islam. Kisah Bilal bin Rabah adalah contoh nyata tentang keteguhan iman, keberanian, dan pengorbanan. Dari seorang budak yang disiksa, ia menjadi salah satu sahabat Nabi yang paling dihormati dan dicintai. Kisahnya mengajarkan kita tentang pentingnya keimanan, keteguhan hati, dan keberanian dalam menghadapi segala rintangan. Semoga cerita ini memberikan inspirasi dan pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan dan perjuangan Bilal bin Rabah.